akan lanjutkan lagi belajar tentang membuat aplikasi iOS itu di sesi table view data ya. Jadi setelah video sebelumnya kita udah belajar bikin table view dari data dinamis ya untuk membentuk list table seperti ini. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bagaimana ketika list ini datanya handle click ya. Ada diklik kemudian dia akan menampilkan detail data gitu. Jadi ketika kita ngeklik kursus PHP MySQL misalnya dia akan membuka halaman baru berisi informasi secara detail atau kita melempar data yang ada di tabel ini ke halaman baru gitu. Dan untuk flashback kembali, teman-teman bisa lihat video tentang passing data dari aplikasi iOS. Oke, langsung saja kita buka aplikasi sebelumnya. Ya, kemarin kita udah sampai membuat table view dari data yang sifatnya dinamis, yaitu di sini ya, di kursus table view controller. Kita punya nama, kode, dan gambar. Kemudian kita bikin data array seperti ini datanya, lalu kita tampilkan pada table view. Nah, sekarang kita akan membuat satu halaman lagi ya di sini. Kita pilih view controller baru, datanya seperti ini. Kemudian jangan lupa kita lebih dahulu embed ke bentuk navigation controller biar kita bisa menambahkan title ya. Nah, untuk titelnya saya berikan nama detail kursus. Lalu di detail kursus ini, storyboard ID-nya saya berikan nama detail. Nah, ini storyboard ID ini akan digunakan sebagai key atau kunci ketika si table cell ini kita klik kemudian dia akan mengarahkan ke page baru gitu. Kemudian kita bikin satu file lagi. Namanya sama ya, pilih Cocoatos class, kemudian next. Ini subclassnya adalah UI view controller. Saya berikan nama detail, kemudian pilih next, seperti ini. Oke, balik ke sini, ke detail kursus, kemudian di custom class-nya kita pilih yang detail view controller. Oke, ini udah ya, sama. Lalu saya akan tambahkan gambar image view di sini. Image view ini saya berikan constraint 15, 20, 20 dan height-nya adalah 190. Oke, seperti ini. Lalu saya tambahkan lagi label ya di sini. Label ini nanti untuk nampilin data kode. Nah, saya constraint-nya 20-20 seperti ini. Lalu fontnya saya gedekan jadi 20 dan satu lagi label di bawahnya untuk menampilkan nama kursusnya. Saya kasih constraint 10, atasnya left-nya 20, 20 dan fontnya cukup 17. Oke, kita aktifkan asisten kode editornya seperti ini. Kita pilih detail view controller ya, seperti ini. Kita akan lakukan drag drop. Ini pakai control ya. Control drag drop ke arah kode detail seperti ini ya. Lalu di sini tetap type-nya itu UI image view. Lalu di sini name-nya adalah image detail. Image detail connect. Lalu labelnya sama,
tarik ke sini, saya berikan nama txt kode connect. Lalu yang bawah juga sama, saya tarik ke sini jadi txt nama. Oke, kita udah punya 3 variabel di sini. Lalu saya berikan string untuk menampung data ya. String gambar. Kemudian ada string kode ya. Lalu ada string nama. Jadi gini. Lalu di bawah super view didload ini, jadi si img detail.image itu adalah UI image, itu namanya adalah string gambar. Oke. Lalu txt kode.text adalah isinya adalah string kode, dan txt nama adalah string nama. Oke. Udah, kita simpan dulu. Lalu balik lagi ke ini ya, ke table view data sini. Dan kita aktifkan kode asistennya. Nah, jadi ketika nanti kita klik itu akan membuka halaman detail ya. Jadi di sini ada sebuah fungsi itu yang bisa kita gunakan untuk membuka halaman lain. Nah, di table view ini kita bisa nambahin yang namanya did select row. Did select row add ya. Jadi seperti ini. Nah, di kodenya kita coba tes dulu, kita panggil yang ini dulu ya. Lalu kita print contohnya adalah banners nama dulu ya. Saya coba ini dulu ya. Saya coba run. Saya coba run sebentar, ketika kita tunggu sampai terbuild dengan sukses. Nah, oke, seperti ini. Ketika kita klik, gitu. Nah, dia datanya terselect ya, kan? Kursus Node.js, kursus Golang gitu ya, kursus Ruby, Python dan sebagainya, gitu. Nah, sebagai projectnya, nah kita akan mengarahkan ketika diklik ininya akan membuka view detail. Jadi kita bikinkan sebuah VCQ variabel baru itu storyboard itu ya. Itu adalah instance view controller with identifier string. Nah, stringnya adalah detail ya tadi ya. Ya, coba saya cek lagi ya. Instance-nya bener nggak detail? Detail ya, sama ya, detail. Oke. Saya balik lagi ke sini. Oke. Oke, jadi dia instance-nya detail. Dia kita aliaskan sebagai detail view controller gitu ya. Nah, kemudian si VCQ ini dia tuh sudah sebagai alias yang namanya detail view controller ya. Jadi si VCQ string ini ya, string nama itu isinya adalah banners nama ya, terus VCQ string kode adalah banners kode, lalu VCQ
string gambar adalah banners.gambar. Oke. Lalu kita jalankan yang namanya navigation controller. Kita push view controllernya, dia itu adalah VCQ, animationnya adalah true ya. Jadi seperti ini ya. Lalu kita coba jalankan seperti ini. Oke, kita tunggu sampai terbuild dengan sukses. Kita klik table view data, kemudian kita coba klik yang PHP MySQL. Nah, dia datanya akan terlempar ke detail kursus, menampilkan data seperti ini. Kita coba yang lain, berhasil, ini berhasil juga, ini berhasil juga ya. Nah, ini kemudian yang image-nya, karena tadi si image-nya masih terpotong, yang ini kita rubah jadi aspeknya jadi aspek fill ya. Konten modenya jadi aspek fill. Kita coba run lagi, kemudian kita tunggu sampai terbuild dengan sukses. Oke, kita coba klik ini. Nah, datanya ya, image-nya sudah full ya, tidak terpotong. Itu ya, teman-teman ya. Jadi itulah cara memanfaatkan handle click pada table view. Jadi bisa dimanfaatkan untuk melempar data juga ke halaman tertentu, yang sebagai contoh adalah detail data yang sudah saya tampilkan. Oke, dari saya cukup, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di seri tutorial iOS berbahasa Indonesia selanjutnya. Terima kasih.